Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dimana di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa proses dan hasil docking pada protein Solanum lycopersicum yang merupakan nama latin dari tomat. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo SSI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah bioinformatika ini. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 10 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Anggi Putri Ameli dengan NIM 2211 0123200012. Yang kedua ada Elsa Dwi Tanur dengan NIM 2211 0123200011. Yang ketiga ada Dwina Lorgostin dengan NIM 2211 0123200013. Yang keempat, ada Marliana Indasari dengan NIM 2211 0123200015. Analisis docking pada metabolisme biomolekul Solanum lycopersicum atau tomat penting untuk memahami interaksi molekuler dalam proses biokimia tanaman. Pendekatan ini membantu memodelkan interaksi antara enzim dan ligan yang dapat mendukung pengembangan varietas tomat yang lebih unggul serta meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi metabolit dalam Solanum lycopersicum guna meningkatkan ketahanan tanaman dan hasil pertanian melalui modifikasi jalur metabolisme. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produksi dan ketahanan tomat terhadap berbagai kondisi stres lingkungan. Solanum lycopersicum atau tomat merupakan tanaman hortikultura penting yang berperan dalam ketahanan pangan global. Selain menjadi sumber vitamin, mineral, dan antioksidan, tomat juga mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun, budidaya tomat menghadapi tantangan seperti hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang tidak stabil. Metabolisme tanaman ini berkaitan erat dengan kemampuannya beradaptasi terhadap stres biotik dan abiotik. Kemampuan jalur metabolik yang mendukung ketahanan tanaman menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan varietas tomat yang lebih tahan terhadap berbagai ancaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses docking enzim substrat dalam siklus Kelvin pada tanaman Solanum lycopersicum atau tomat dengan fokus pada interaksi yang berkontribusi pada tanaman reduksi. Melalui simulasi molekuler docking, studi ini mengevaluasi enzim kunci fosfoliserat kinase untuk menentukan afinitas ikatan dari substrat fosfogliserat serta memahami peran interaksi ini dalam meningkatkan efisiensi fotosintesis dan pertumbuhan tanaman obat. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami lebih dalam interaksi enzim substrat dalam siklus Kelvin pada tanaman Solanum lycopersicum atau tomat yang berperan penting dalam proses reduksi dan fotosintesis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu optimalisasi pertumbuhan dan ketahanan tomat, serta berpotensi digunakan dalam pengembangan varietas tomat yang lebih produktif, efisien, dan tahan terhadap stres lingkungan. Temuan ini juga dapat mendukung inovasi di bidang pertanian dan bioteknologi untuk meningkatkan hasil produksi tomat secara berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis docking, dan permodelan molekuler. Dapat diperoleh dari berbagai sumber dan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi interaksi yang signifikan, seperti aplikasi Discovery Studio Biovia dan Pyrix. Proses docking adalah metode untuk memprediksi interaksi antara dua molekul seperti ligan dan protein. Dalam konteks ini, docking digunakan untuk memahami bagaimana metabolit dapat mempengaruhi fungsi biomolekul dalam Solanum lycopersicum atau tomat, khususnya dalam jalur metabolisme yang mendukung pertumbuhan, ketahanan, dan fotosintesis tanaman. Teknik ini memungkinkan permodelan interaksi molekuler antara enzim dan substrat yang memiliki peran penting dalam metabolisme tomat. Selanjutnya kita akan memasuki proses mendocking. Pertama-tama kita akan membuka situs NCBI untuk mencari enzim yang telah ditentukan. Lalu pada kolom pencarian masukkan enzim yang telah ditentukan dengan menambahkan nama ilmiah dari tanaman yang ingin dicari. Di sini saya menggunakan tanaman tomat atau Solanum lycopersicum. Sebelumnya, ubah all database menjadi protein terlebih dahulu, lalu klik search. Setelah hasil search muncul,
Lihat enzim yang tertera dan cari yang paling mirip dengan enzim yang telah ditentukan, kemudian klik. Di sini saya mengambil enzim yang paling atas. Kemudian di sini akan muncul data GenPep dan diganti menjadi data FASTA yang kemudian akan kita salin untuk keperluan proses selanjutnya. Sebelum pemodelan, kita akan beralih ke situs PubChem untuk mencari substrat dari enzim yang telah ditentukan. Tulis nama substrat di pencarian dan klik search. Nanti akan memunculkan base match yang akan kita klik, di mana akan muncul substrat yang kemudian kita download di bagian 3D Conformer dengan format SDF, kemudian kita klik save hingga substrat telah diperoleh. Kembali ke pemodelan, di mana kita akan membuka situs SwissModel dan mengklik Start Modeling, lalu memasukkan salinan FASTA yang sebelumnya telah disalin, dan kita namai proyeknya dengan nama tanaman yang dianalisis. Kemudian klik Build Model, dan tunggu beberapa saat sampai modelnya menjadi seperti ini. Di sini didapatkan sequence identity-nya sebesar 73%, yang artinya model dengan tingkat kesamaan yang tinggi mengindikasikan bahwa sequence protein yang Anda masukkan atau analisis memiliki tingkat kemiripan sebesar 73% dengan sequence yang telah tercatat dalam data bank SwissModel. Di sini didapatkan Q-min-Z skornya sebesar negatif 0,06. Ini berarti model protein yang digunakan memiliki kualitas yang cukup baik. Nilai Q-min-Z skor yang mendekati 0 atau bahkan positif biasanya mengindikasikan kualitas yang lebih baik. Nilai positif yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang sangat baik. Sebaliknya, nilai negatif yang lebih rendah dapat menunjukkan adanya masalah dalam model protein tersebut. Dapat dilihat gambar posisi model atau tanda bintang merah pada sebaran nilai Z. Tanda bintang merah masih berada pada daerah Z-score kurang dari 1, yang artinya model masih cukup baik. Ramachandran plot adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas geometris suatu struktur protein dengan memeriksa sudut torsi antara atom-atom di rantai utama protein. Skor Malprobity adalah ukuran kualitas struktur 3 dimensi molekul biologis, terutama pada struktur protein, di mana semakin rendah skor Malprobity, semakin baik kualitas struktur tersebut. Skor Malprobity biasanya berkisar antara 0 hingga 4, dengan 0 merupakan skor yang sempurna. Jadi skor Malprobity sebesar 1,07 yang diperlihatkan oleh SwissModel menunjukkan bahwa struktur 3 dimensi dari model protein yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup baik. Ramachandran Favored adalah indikasi kualitas struktur protein dan skor tingginya sebesar 97,73% yang merupakan tanda baik. Semakin tinggi presentasi tersebut, maka semakin baik pula geometri struktur proteinnya. Kembali ke page sebelumnya, di sini kita akan mendownload files dengan format PDB format. Setelah itu kita masuk ke aplikasi BioVia Discovery Studio, di mana kita klik file untuk memasukkan enzim yang telah di-download, lalu kita klik open. Setelah enzim muncul pada layar, kita klik chemistry, lalu klik hidrogen, lalu add hidrogen. Kemudian kita klik file lagi untuk save as enzim yang telah kita preparasi dengan format save as protein data bank atau PDB files. Setelah di save as, kita beralih ke aplikasi Pirex, di mana kita akan klik file, klik kanan yang di blank white page, kemudian klik load molekul, dan masukkan enzim yang telah dipreparasi tadi. Kemudian kita klik kanan nama senyawa hingga muncul beberapa pilihan. Kita pilih autodoc, kemudian klik makromolekul. Setelah itu open bubble yang ada di bawah. Klik insert new items di sebelah kanan untuk memasukkan substrat yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian setelah masuk, klik kanan nama formula hingga muncul beberapa pilihan. Dan kita klik minimize all. Kemudian kita klik kembali nama formula. Lalu klik convert all to autodoc ligand PDB.
Kemudian muncul data seperti ini yang berarti kita telah selesai memasukkan substrat ke dalam enzimnya. Di sini kita pilih Vina Wizard, kemudian klik Select Molecule, kemudian klik Format. Setelah itu akan muncul grid box seperti di layar. Kemudian kita klik Maximize, klik Format lagi, dan ditunggu sampai hasil binding affinity-nya didapatkan. Dan di sini didapatkan nilai binding affinity-nya min 4,6 kilokalori per mol. Hasil dan pembahasan. Nilai binding affinity yang diperoleh dari hasil analisis sebesar min 4,6 menunjukkan bahwa molekul memiliki afinitas yang kuat terhadap enzim fosfogliserat pada solanium lycoppersicum atau tomat. Binding affinity ini dihitung berdasarkan interaksi antara ligan dan enzim, di mana nilai negatif yang muncul menunjukkan adanya interaksi yang stabil dan spontan. Stabilitas ini menunjukkan bahwa molekul ligan dengan mudah berikatan dengan enzim, yang merupakan hal penting dalam berbagai proses biokimia seperti pengubahan energi dan reaksi reduksi dalam siklus Kelvin. Reaksi reduksi ini memainkan peran penting dalam fotosintesis, yaitu tahap di mana energi kimia disimpan dalam bentuk gula. Menurut penelitian Rahmania et al. Tahun 2022, semakin kecil nilai binding affinity, maka afinitas antar reseptor dengan ligan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin besar nilai binding affinity, maka afinitas antar reseptor dengan ligan semakin rendah. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu nilai binding affinity sebesar minus 4,6 menunjukkan bahwa ligan memiliki afinitas kuat dan interaksi stabil dengan enzim fosfogliserat pada Solanum lycoppersicum. Interaksi ini mendukung proses biokimia penting termasuk reaksi reduksi dalam siklus Kelvin yang berperan dalam fotosintesis. Adapun sumber yang kami ambil sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.